KPBU itu apa sih? KPBU itu kerjasama pemerintah badan usaha. Oke. Kuncinya tadi dapat pinjaman, ya pasti dari lembaga keuangan manapun, dari lender, dari investor lah ya, itu pasti tanya mana penjaminannya. Betul. Nah, yang mengeluarkan itu adalah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Baik. Halo sahabat konstruksi, ketemu lagi dengan saya Musa Kazim. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini tamunya spesial banget. Udah nggak asing banget di dunia usaha. Pastinya ini wanita karir yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan Mbak Hardini. Mbak Hardini Puspasari. Beliau juga selaku ketua KPBU. Kita panggilnya Miss KPBU yang ada di Kadin Indonesia. Selamat datang Mbak Hardini. Terima kasih Apa kabarnya? Mas Musa, luar biasa. Luar biasa. Hari ini nih kita bicara dengan Mbak Hardini tentang percepatan infrastruktur yang berkelanjutan melalui investasi hijau. Nah, ini cocok sama temanya hari ini nih. Jadi teman-teman selamat datang juga Inspiring Construction Excellence every episode in Construction Corner. Oke, Mbak Hardini, Yes. ini cerita-cerita nih. Gimana Mas Musa? Miss KPBU. Yes. KPBU itu apa sih? KPBU itu kerjasama pemerintah badan usaha. Oke. KPBU itu dari Perpres 38 tahun 2015 mengenai kerjasama pemerintah badan usaha. Oke. Kenapa sih lahirnya Perpres ini? Dulu tuh didahului dengan ada Kepres 7 tahun 98 mengenai kerjasama pemerintah badan usaha. Tapi semenjak tahun 2015 KPBU ini udah diperbaruin Perpresnya. Di pembaruan Perpres ini luar biasa Mas, ada 19 sektor yang bisa dikerjasamakan pemerintah swasta. Oh, Jadi, pemerintah pusat dengan pemerintah swasta. Jadi sama swasta dan pusat. Karena kenapa? Karena APBN sama APBD kita tidak mencukupi pembangunan infrastruktur secara keseluruhan. Misalnya kayak IKN juga pemerintah cuma punya dana 21%, sehingga 79%-nya harus dari private sector. Oke, harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Gimana saya ngelihatnya udah 20 tahun ini KPBU agak lambat jalannya di Indonesia. Yes. Maka dari itu sekarang di Kadin kita menginisiasi untuk membentuk Kadin KPBU. Kadin KPBU. Betul. Jadi untuk percepatan infrastruktur ya. Iya, karena supaya paradigmanya nih mindsetnya berubah. Karena kan saat ini banyaknya mungkin kalau teman-teman kontraktor tuh berharapnya sama proyek-proyek pemerintah terus. Betul. Jadi kayaknya udah saatnya deh kue yang sebesar dan sebanyak ini buat teman-teman kontraktor, yuk naik kelas. Iya betul. Jadi investor di dalam negeri sendiri. IKN ini kesempatan punya kita, diciptakan sama Pak Jokowi, ya buat kita dong. Jangan semuanya dikasih ke luar negeri. Kenapa kayak gitu Mas Musa? Kenapa? Karena sebenarnya lembaga-lembaga keuangan, lender-lender ini mau memberikan pinjaman untuk proyek-proyek yang ada kerjasama sama pemerintah. Jadi sebenarnya pihak swasta nggak usah bingung juga ya. Yes, Selagi kita lihat investasi itunya capable, betul. dari pihak Kadin bisa menginisiasikan antara sektor keuangan dengan Oke. Mau minum dulu? Enggak. Oke. Jangan grogi dong lihat aku. Aku ngeliat Miss KPBU selalu grogi nih. Kenapa terlalu wangi? Iya. Seru nih. Oke. Jadi terus perihal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia nih bisa diceritain nggak Mbak Hardini? Ya. Jadi gini ya Mas Musa dan teman-teman, bayangin nih kuehnya itu besar banget. Pertama, saat ini kita lagi nyelenggarain juga Kadin dan KPPIP, Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas, itu menyelenggarakan Swindu Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional ini merupakan program utamanya Pak Jokowi. Iya. Di mana ini dibentuk melalui Perpres 3 tahun 2016. Jadi udah 8 tahun, kebutuhan investasinya adalah 5.800 triliun. Besar sekali. Nah, yang terimplementasi itu 1.080,2 triliun. Jadi ada 160 proyek yang sudah diselesaikan, tapi sisanya gapnya itu masih banyak banget. Betul. Makanya membutuhkan
para kita nih di Private private sector. sector ini, private sector untuk turut serta membangun proyek strategis nasional. Oke. Itu baru proyek strategis nasional. Ada lagi RPJMN. Apa tuh RPJM? Untuk rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan itu kebutuhannya adalah 6.445 triliun. Lebih besar lagi. Ya karena kan pemerintah itu anggaran APBN kita itu hanya bisa mengcover di 37%, sehingga 63%-nya itu private sector lagi yang harus Oke. turut serta Terus, membangun. Nah, khususnya kita nih Kadin juga dan Gapensi semuanya ini mempunyai tugas dari 6.445 triliun dari 63%-nya berapa sih yang teman-teman kita ini mau turut serta bermain, dan gimana nih rantai pasokan juga perlu harus disiapkan. Betul. Belum lagi ada yang namanya IKN. Dari IKN itu pemerintah hanya menyediakan proyek-proyek yang basic untuk pembangunan IKN di 21%, sehingga 79%-nya itu harus dari private sector lagi. Jadi lagi. mau tidak mau kembali lagi kepada MISKA PBU kerjasama pemerintah badan usaha. Iya. Jadi peluangnya besar banget dong yang Mbak Hari ini ya. Iya, jadi pastinya investasi untuk private sector ini menguntungkan nggak sih kira-kira? Pastinya harus gini. Kalau misalnya proyeknya itu yang pemerintah penyelenggaranya, itu ada availability payment. Ada. Apa availability payment itu yang akan disiapkan oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya swasta melihat ini peluang yang sangat luar biasa, itu masuknya bisa di unsolicited project. Oke. Jadi jadi gini, Perpres 38 2015 tuh ada 19 sektor yang bisa dikerjasamakan pemerintah swasta. Ada infrastruktur, ada jalan tol, pelabuhan, ada toll road, ada jalan, ada telekomunikasi, ada fiber optik, itu masuk di infrastruktur. Listrik, ketenaga listrikan. Ada lagi urban facility, social facilities, dari bikin sekolah, tourism, bikin pasar, pengolahan sampah, air bersih, bikin penjara pun, bikin sport, art and center, itu termasuk di di sektor di KPBU. Kamu bayang nggak sih marketnya itu sangat luar biasa. Indonesia terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Semuanya itu udah nggak cukup APBD-nya untuk memenuhi kebutuhan secara keseluruhannya. Indonesia. Makanya nih supaya merata pembangunannya, saat ini kita menginisiasi KPBU ini untuk supaya teman-teman tuh paham bagaimana sih memproses KPBU. Kayaknya orang udah takut duluan gitu. Betul. Padahal kemarin Gapensi mempunyai kesempatan jumpa sama KPK. Kemarin waktu ketemu sama KPK saya juga menyampaikan kepada KPK, Pak, ini investasi di Indonesia ini khususnya yang KPBU ini lambat sekali. Ini pasti ada skeptis daripada teman-teman, itu udah takut duluan kalau dengerin kerja sama pemerintah, ntar gue takut kena KPK gitu. Nah itu yang harus dibantu juga supaya orang nggak merasa takut, merasakan ini peluang tanggung jawab, kuehnya sebesar ini, jangan semuanya diambil sama asing. Saya terpanggil karena asing itu juga semuanya pinjem duit kok. Saya punya teman investor, bilioner, itu semuanya pinjem duit semua. Nah, kenapa nggak teman-teman yang orang Indonesia? Yang maju udah saatnya kontraktor naik kelas bisa juga jadi investor. Betul. Nggak seumur hidup dia jadi kontraktor. Iya. Jadi kalau dia udah ngerti kan supply demand kan, udah ngerti banget. Udah rantai pasoknya udah tahu. Nah, saatnya juga bermain di sini, kuehnya banyak, kesempatannya banyak. Nah, Kadin KPBU ini yang akan memberikan pendampingan bagaimana transaksi dengan pemerintah untuk mendapatkan konsesinya, bagaimana menyiapkan dokumen yang commercially viable untuk sampai dapat pinjamannya. Oh, enak dong. Apalagi udah super lengkap, pendanaannya disiapin. Dokumentasinya disiapin, difasilitasin juga ke governmentnya, ke pemerintahnya. Apalagi yang mau ditunggu sama teman-teman kontraktor, ya kan? Iya. Nah, ini tinggal apa aja nih yang mau ini, mulai dari konektivitas misalnya ada apa aja, fasilitas umum, fasilitas sosial tuh apa ada aja Mbak Hari ini, boleh dijelasin nggak sama teman-teman kontraktor? Itu maksudnya gini loh, kayak kan ini daerah pertama gini, kita bicara IKN. IKN ini kan orang juga jadi pertanyaan, gimana nih IKN? Ini proyek kepentingan ya kan, atau proyek betulan. Jadi sebenarnya jangan berpikir gitu. Kita itu Indonesia kemarin tuh tahun lalu
terbukti kita jadi tuan rumah untuk G20 dan B20. Tahun ini baru aja kemarin nih bulan ini September kita jadi tuan rumah untuk ASEAN. Dan semuanya sukses. Dan semuanya sukses. Kenapa kok begitu luar biasanya Indonesia? Karena dari luar dunia yang asing ini ngelihat Indonesia itu mempunyai potensi market yang luar biasa. Betul. Dengan adanya IKN ini kan perputaran ekonomi itu akan tercipta loh. Betul. Dan betul. adanya pemerataan pembangunan. Betul. Jadi nggak boleh semuanya tersentral listrik di sini di Pulau Jawa. Betul. Nah, dengan adanya pemerataan pembangunan, tentunya juga akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi kita semakin cepat. Betul. Dan saat ini kenapa harus Simis KPBU ini turut serta? Karena kita itu kan mau 2045 ini akan mencapai ekonomi emas nih. Betul. Ini adalah tanggung jawab generasi muda nih, Iya. Gen Z sama milenial. Betul. Nggak boleh jadi penonton, harus jadi investornya, Betul. harus yang jadi pemainnya. Itu yang Betul. harus dipersiapkan. Jadi 2030 kita akan menjadi ekonomi 4 dunia, bukan jadi penonton tapi jadi pemain. Jadi pemain sekaligus. Jangan orang luar aja yang masuk ke sini. Nah, orang yang luar juga manfaatin. pinjem duit. Pinjem Nah. duit. Ini waktunya kita, apalagi anak-anak milenial ya. Yes. Gen Z juga Gen nih. Z, milenial. Udah waktunya sekarang terjun langsung di dunia ekonomi, terjun langsung di dunia usaha, ambil alih itu ekonomi Indonesia. Oke. Terus apalagi nih yang perlu diketahui oleh teman-teman masyarakat Indonesia nih tentang KPBU ini juga nih Oke. hari ini. KPBU itu sebenarnya prinsipnya ada 2 skemanya. Kategorinya ada solicited sama unsolicited. Solicited itu adalah proyek yang dicanangin sama pemerintah, yang ada perpresnya. Oh yang tadi. Ya ada listnya kan, 2015, ada iya. proyek jalan tol di mana Iya. aja, proyek listrik di mana aja, zona ekonomi khusus di mana aja. Oke. Nah itu disebutnya solicited, Solicited project. project, Biasanya oke. nanti di tender, Mm-mm. terus pemerintah juga akan memberikan konsesi Oke. dan penjaminannya itu akan diberikan melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Oke. Nah yang luar biasa itu adalah yang membutuhkan kreativitas luar biasa, itu adalah unsolicited project. Unsolicited project ini adalah yang nggak ada di dalam listnya si solicited, itu masuknya adalah pemrakarsa atau inisiatif dari swasta. Kan tadi saya udah cerita, marketnya itu sesuai dengan Perpres 38 2015 ada 19 sektor yang bisa dikerjasamain Iya, pemerintah yes, swasta. yes. Indonesia itu ada sekarang 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Dikali 19 sektor itu. 19 sektornya itu apa aja? Tadi ada jalan Jalan tol. tol. Kalau infrastruktur kan ada jalan tol, pelabuhan, kereta api, telekomunikasi, kelistrikan, bandara itu termasuk. Nah, terus ada urban facility, social facilities itu ada pengolahan sampah, air bersih, terus ada technopark, tourism, penjara, sekolah, rumah sakit, power plant juga bisa termasuk. Nah, bayangin, unsolicited itu kalau tadi kebutuhan pemerintah proyek strategis nasional 5.800 triliun, yang unsolicited itu ratusan ribu triliun. Luar biasa. Nah, masa mau jadi penonton, ikutan dong jadi pemain. Nah, ini waktunya nih harus jadi ikutan jadi pemain. Waktunya naik kelas katanya Mbak Hardi nih. Iya, dan Waktunya... kita naik kelas dan meng-create pasar konstruksi. Nah, karena ngarepin APBN dan semuanya udah diambil BUMN, oke lah, karena kan pemerintah punya target percepatan. Nah, kita nih yang harus menjadi penggerak ekonomi. Ini Mbak Hardi ini udah kemana-mana loh, udah sosialisasi kemana-mana loh, udah luar daerah udah kemana-mana. Ayo nih sekarang nih punya kesempatan nih Mbak Hardi. Terus Mbak Hardi ini kalau ada yang mau nih masuk ke sana, ya kan, menjadi investor, mereka harus gimana sih? Caranya kayak gimana? Nah, caranya pertama mau ambil proyek yang mana nih? Kalau mau yang ada solicited apa unsolicited? Okay. Kalau solicited kan udah ada listnya. Oke. Udah tinggal dipilih aja. Nanti kita bicara sama project ownernya, kita komunikasi. Kalau itu modelnya harus di tender itu seperti apa, itu ada mekanismenya. Nah, kalau yang unsolicited itu kita yang mempunyai prakarsa, kita yang punya inisiatif. Misalnya nih, contohnya kalau aku perusahaannya kan bergerak di bidang IT infrastruktur. Sekarang ini kalau di perusahaan kita itu tujuannya di unsolicited itu untuk pemindahan kabel fiber optik yang di atas udara ke underground. Itu kan nggak ada di Perpres gitu loh. Tapi sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo, semua kabel yang di atas udara tuh harus
Harus dipindahin bawa. ke underground. Betul. Nah, tadi kesempatannya gimana? Kesempatannya kan 98 kota 416 Betul, kabupaten. Nah, betul, itu kan betul. semua harus kalau mau mengimplementasi smart city itu pasti harus pindahin semua kabel Betul, itu. betul, Nah, betul. itu disebutnya unsolicited project. Mulai kerjanya ya aku harus minta konsesi dari masing-masing kepala daerah. Jadi pendekatan ke kepala daerah, nanti bikin feasibility study FS, Yes, yang mana yes. lagi bikin FS itu didampingi pengajuan ke PT PII, PT Penjamin Infrastruktur Oke, Indonesia. jadi damping sama PII ya. Jadi kuncinya tadi dapat pinjaman, ya pasti dari lembaga keuangan manapun, dari lender, dari investor lah ya, itu pasti tanya mana penjaminannya. Betul. Nah, yang mengeluarkan itu adalah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. PII ya. Nah, PI ini apa namanya sudah 13 tahun ada di Indonesia, banyaknya masih memberikan penjaminan di proyek-proyek jalan tol. Nah, masih belum dimaksimalkan untuk 19 sektor yang tadi. Yang tadi belum tuh, baru jalan tol Baru aja ya. rata-rata jalan tol Jalan tol, tuh pelabuhan 97%. belum. Yang lain-lain masih belum. Nah, ini saatnya kita pakai nih PT Nah. PI ini untuk dapat apa namanya pendanaannya sehingga bisa transaksi proyeknya bisa jalan. Wah, jelas banget. Sayang kan? Penjelasannya Nah. sayang banget. Nah, kan teman-teman nih masih banyak yang belum tahu. Nah, kalau mau dapat penjaminannya itu harus dari bikin FS ngelibatin PT PI-nya. Oh, oke. Dan habis itu kita juga mendaftarkan ke Pusat Kerjasama Pemerintah Swasta di Bappenas supaya masuk di PPP booknya Bappenas. Oh, oke. Jadi daftarin Bappenas ya, Nah, supaya harus masuk dalam perencanaan Betul. nasional ya. Betul. Oke. Terus mau nanya lagi nih, Mbak. Ya, apa sih perbedaan yang skema konvensional sama skema KPBU? Ya Gitu. kan kalau skema KPBU itu tadi kalau misalnya proyeknya pemerintah pasti akan bisa kasih availability payment, masih konsesinya tuh. Iya. Misalnya gini, aku kasih contoh nih, misalnya kalau KPBU itu bikin jalan tol ada 5 batch, 1, 2 rame, 3, 4 sepi, 5 rame lagi. Nah, yang 3, 4 ini pasti biasanya NPV-nya itu negatif. Nah, negatif itu ditanggung sama pemerintah. Kan apa namanya teman-teman seluruh Indonesia ini kan bayar pajak. Betul. Nah, untuk pembangunan infrastruktur itu kan salah satunya dananya dari penghasilan pajak tadi. Betul. Nah, itu disubsidikan untuk proyek-proyek yang public service obligation, misalnya kereta api biasanya kalau transportasi kereta api segala macam tuh pasti butuh support dari pemerintah. Iya, betul. Nah, dengan KPBU itu namanya kerjasama pemerintah badan usaha. KPBU itu bisa modelnya build on transfer, BOT, bisa juga tadi ada availability payment atau juga bisa dibayarnya nanti multi years gitu sampai apa namanya usahanya kembali gitu. Oke. Kalau konvensional apa namanya lebih pakai cara-cara zaman dulu ya. Ya, yang model-model udah lama lah. Iya. Kalau ini kalau jalur tol lah ya. Ya, kalau dulu kan mau pinjem duit ke bank harus punya penyertaan jaminan, ya kan? Kalau mau cair 100 miliar ya jaminannya 120 miliar kan ini begitu. nggak perlu ya? Kalau sekarang enggak, makanya Enggak KPBU itu yang harus diurus tuh kuncinya di penjaminannya itu. Penjaminan KPPI itu. PT PII. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia atau yang disebut Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Nah, si PI ini kalau misalnya untuk proyek-proyek yang besar banget, nilainya 15 sampai 20 triliun gitu ya, dia juga bisa kerjasama sama MIGA. MIGA ini lembaga apa namanya di bawahnya World Bank, itu juga bisa membantu memberikan penjaminan namanya Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA. Nanti dia berkolaborasi dengan si PI. Apa sih yang dijamin? Pertama mengenai political risk. Di Indonesia itu kan tiap 5 tahun sekali kepala daerahnya ganti, kepala negara juga ganti. Sedangkan investasi itu kan long term, jangka panjang ya nggak sih sampai apa namanya bisa 20-30 tahun. Sedangkan 5 tahun sekali ganti kepala daerah. Nah, jangan sampai pas lagi tengah-tengah investasi diberhentikan investasinya. Nah, itu dikasih namanya jaminan political risk namanya. Ada lagi tadi availability payment, ada lagi yang disebut penjaminannya hedging. Misalnya dapat pinjaman, kan aku banyak pendanaan dari luar negeri nih, pinjemnya pakai US dollar, tapi di sini kita dibayarnya tarifnya pakai rupiah.
Nah, hedging antara apa namanya selisihnya hedging ke rupiah dan dolar itulah yang bisa juga salah satunya dijaminkan. Oke. Misalnya tiba-tiba ntar ada kenaikan, wah. Aman jadinya. Iya. Iya. Jadi jelas banget nih teman-teman ya. Skemanya apa aja yang masuk sektor private sector tuh bisa masuk dari 19 sektor tuh tadi. Terus caranya kayak gimana sampai nanti implementasinya tuh kayak gimana. Emang nggak salah kalau yang dipilihnya Mbak Hari ini sebagai Miss KPBU, iya kan? Detail, jadi terang. Tapi kalau ada yang mau lebih jelas lagi seperti apa, gampang kok nanti bisa cari di Kadin. Mbak Bisa Hari klik ini ya. ini sih www.kadinkpbu.id. Tuh. Masuk aja daftar di sana, nanti setiap ada event akan kita invite. Atau kalau mau private mau ngobrol Oh, secara sangat langsung. boleh, banget boleh. Aku akan dampingin kok dari penyiapan projectnya, dokumennya yang sampai commercially viable sampai bisa dapat pendanaan. Terus kita akan bikin event besar banget dalam rangka Sumpah Pemuda nih. Bentar lagi 28 Oktober. Yes. Iya. Kan kita tuh sekarang ini ngalamin beda lah. Kalau dulu tuh perjuangannya lebih kayak persatuan kesatuan di Nusantara ini. Iya. Kalau sekarang perjuangan kita ke depan adalah pertama itu kita harus bisa menjadi pemain di negeri sendiri, jangan sampai kuehnya yang besar itu semua teman-teman yang dari asing yang bermain di sini. Betul. Jadi kita cuma jadi nonton doang, betul. Kedua adalah ya ini nih tantangan pertumbuhan infrastruktur, investasi itu merupakan tanggung jawab kita sama-sama. Karena ini tanggung jawab kita sama-sama. Yuk kita mari ke depan gerakan pemuda ini mempunyai tanggung jawab ke depan, bertanggung jawab untuk pembangunan infrastruktur. Meneruskan. Ini akan melahirkan nanti mungkin konglomerat-konglomerat baru. Iya, betul. Dan sekarang banyak loh anak-anak muda sukses tuh banyak banget loh. Anak-anak muda pinter, anak-anak muda yang sukses tuh banyak banget. Iya kan. Tapi memang banyak informasi yang belum masuk nih ke anak muda, nggak ada yang memfasilitasi. Nah, sekarang kan ada waktunya nih Kadin KPBU yang kelola oleh Mbak Hardini bisa merangkul teman-teman gen milenial maupun gen Z untuk bisa jadi apa tadi? Jadi pemrakarsa KPBU. Pemrakarsa menjadi konglomerat baru. Baik, konglomerat baru. Iya, betul. Ya, dan hebat loh anak muda sekarang loh Mbak Hardini, ya kan? Kan kita lagi heboh nih Indonesia mengenai hilirisasi. Betul. Ya kan komoditi belum kayak komoditi buah-buahan, kelapa apa segala macam banyak banget potensi di Indonesia. Maka dari itu dari tadi yang saya kasih tahu 19 sektor aja udah luar biasa. Betul. Gak usah gitu deh, penjara aja nih. Penjara di seluruh Indonesia ada berapa banyak. Bikin penjara aja ya. Iya, sekarang kan kita memahami kekurangan dan itu jadi beban pemerintah. Ya udah penjaranya dibangun sama swasta, dikasih fasilitas. Ya kalau yang di dalam situ mampu bayar ya silakan bayar kan. Dikerja sama pemerintah pun iya boleh kan, itu jadi beban pemerintah loh. Betul. Ini belum ada nih. Belum ada PPP penjara nih di Indonesia belum. Aku lagi nunggu success story juga sih. Iya. Tapi ada wacana ke sana ya. Iya, itu bagus banget karena aku pernah bawa tahun 2009 aku dapat uang 300.000 US dollar dari Asian Development Bank. Aku bawa 5 orang dari Bappenas eselon 2 dari Menq dan Menko juga. 15 orang eselon 2 ini berangkatlah ke Inggris sama aku nih. Di sana kita belajar mengenai public private partnership project yang sukses. Kenapa dipilihnya London? Karena di London itu, di Inggris itu negaranya sukses dibangun sama private sectornya. Jadi nggak semuanya tuh fasilitas di sana dibangun pakai duit budget stage-nya mereka, tapi si private sector turut serta membangun. Nah, waktu itu aku ajak lihat sekolah, rumah sakit dan penjara salah satunya yang dibangun atas kerjasama pemerintah swasta. Gitu. Ini kan bayangin loh, ini potensi buat. Jadi kalau di London sana penjara dikerjasama sama pemerintah sama swasta. Swastanya private sectornya yang bangun. Wah, ini peluang bisnis bagus loh. Iya, pemerintahnya cuma kasih tanahnya sama izinnya, konsesinya. Sama izinnya aja, tapi yang ngebangun dari pihak swasta, dikelola oleh pihak swasta juga, tapi kerjasama dengan pemerintah pastinya. Aku tadi pagi hari ini seneng banget ya, aku dikontak sama dari New York. Itu ada platform investor and then lender seluruh dunia. Jadi nanti pokoknya teman-teman insya Allah kita pasti support bantu karena mereka ngejar kita
semua potensi project itu dimasukin di situ, nanti langsung semua itu udah digitalisasi. Jadi para investor tuh udah memonitoringnya dari akan memberikan pembiayaan sampai nanti projectnya jalan tuh dimonitoring melalui platform itu. Wih, keren banget. Jadi sebenarnya kemudahan sekarang tuh udah gampang banget ya. So makanya kalau nggak ikut Iya. serta dalam sini, aduh kalian cuman gigit jari Ayolah, aja. ayolah anak-anak muda nih ya. mah. Iya, anak-anak muda nih sekarang harus ambil kesempatan ini. Jangan disia-siain banget nih kesempatan. Karena bagus banget. Terus Mbak Arini satu lagi nih. Yes. Apa sih pesannya Kalau nih buat sama aku ngomong nggak bisa 1-2 hari ya. Oh iya, nggak cukup, waktu kita sih terlalu pendek nih kayaknya ya kan. Iya. Ada pesan-pesan nggak nih buat anak muda Indonesia, spesifiknya di dunia konstruksi dan bisnis? Oke. Aku lihatnya Indonesia ini adalah rumah kita. Indonesia ini adalah tempat kelahiran kita. Ini adalah bumi pertiwi yang harus kita jaga. Betul. Bagaimana kita menjaganya sekarang adalah kebertahanan dalam ekonomi. Betul. Dan yang saya himbau, sebentar lagi kita akan mengalami namanya kontestasi politik. Betul. Jangan sampai adanya kontestasi politik ini merusak yang udah kita tata nih. Karena kita baru selesai suffer dari pandemi COVID kemarin, kita udah bisa survive sampai saat ini. Dan kita lihat kan abis pertama adalah waktu kita kena krisis ekonomi di tahun 98, ternyata sektor UMKM ini menjadi backbone ekonomi Indonesia. Betul. Waktu kena COVID lagi, backbone kita tuh terlihat lagi UMKM. ekonomi ya di UMKM. Saya senang banget dengan saat ini ternyata ekonomi kita itu adalah ekonomi gotong royong. Kerasa banget waktu kita susah di pandemi, teman-teman saling tolong menolong untuk beli dagangan temennya aja itu udah banget. sangat luar biasa. Benar. Nah, jadi ekonomi gotong royong. Nah, saya lihatnya teman-teman kita jaga yuk, kontestasi politik ini emang harus kita hadepin, tapi jangan sampai ini merusak apa yang udah kita tata sekarang. Karena kita nggak mungkin nih yang di kanan kiri kita udah persaingannya udah berkembang pesat, kita jadi mundur lagi. Ya, jadi kita harus support nih, satu program IKN ini harus tetap berjalan. Kenapa? Karena itu ceruknya untuk perputaran ekonomi. Bukan buat kita, buat kita semua nih yang ada di Indonesia. Betul. Jadi kita harus jaga ini. Terus kedua, kita nih yang harus punya bisnis-bisnis besar yang menguasai sektor-sektor strategis infrastruktur ini. Jangan kasih lepas ke asing. Gitu loh, betul, Mas. betul. Gitu. Waktunya ambil alih nih ya. Waktunya ambil alih, waktunya anak-anak muda juga ikut berperan. Waktunya anak-anak muda bisa ikut belajar. Betul. Waktunya teman-teman yang di kontraktor untuk naik kelas. Nah, ada peluang bisnis baru, berinvestasi, dan cara-caranya udah dikasih tahu sama Mbak Hardini. Dan menurut saya sih Mbak Hardini ini keren banget. Iya, keren banget. Jadi sayang banget nih ada kesempatan emas kayak begini nggak diambil. Yes. Jadi pesannya buat teman-teman nih supaya cepat berinvestasi gimana nih Mbak Hardini? Start untuk belajar mengenai sektor-sektornya. Karena kan kita harus punya passion dalam menjalankan bisnis. Tadi kan saya udah cerita buka ya Perpres 38 2015, pelajarin tuh 19 sektor itu. Terus lihat di daerahnya masing-masing apa yang belum ada di sana. Nanti bisa mulai melihat potensi dari situ, terus berkomunikasi dengan pemerintah daerahnya, mengadakan pendekatan karena banyak loh tanah-tanah yang belum dimaksimalkan potensinya. Jadi bisa tanahnya dari pemerintah konsesinya, nanti teman-teman yang kelola. Yuk kelola sama-sama yuk milik kita bersama ini. Yes, Dengan baik tentunya. Kalau masih mau pengen tahu lagi, klik apa? www.kadinkpbu.id. Aku terakhir mau kasih tahu mau ada Sumpah Pemuda di IKN. Aduh lupa tadi tuh. Lupa deh sampean. Kita ada acara Sumpah Pemuda ntar 28 Oktober. 27-nya itu kita ada forum KPBU, Kadin IKN di Balikpapan. Terus kita tanggal 28-nya ada kunjungan untuk langsung ke onsite dan merayakan Hari Sumpah Pemuda di IKN. Sekalian pengen lihat kan IKN sekarang kayak apa. Oh iya. Nah, saatnya wajib tahu tuh anak muda. Kalau mau berangkat barengan ke sana yuk. Jumpa di tanggal 28 Oktober 2023. Di sana bisa lihat sendiri perkembangan IKN tuh sekarang sampai mana. Yes. Ya kan.
Jadi kalau kalian juga mau berinvestasi, peluangnya juga besar juga kok di IKN ya, Mbak. Banget, banget, masih sangat Bagus terbuka. kok di sana. Iya, makanya teman-teman harus banyak belajar mengenai Kadin KPBU, belajar mengenai KPBU khususnya unsolicited project. Oke. Jadi Mbak Harini nih kayaknya waktunya kita Yes. terbatas. Oke. Kalau sama Mbak Harini sih nggak cukup waktunya segini, nggak cukup. Iya sih, Iya kan? emang. 3 hari 3 malam juga nggak bosen ngobrol sama Mbak Harini. Jadi cuma karena waktu terbatas nih Mbak Harini, thank you Siap. so much udah Terima bisa kasih, datang Mas ke Musa. Construction Corner, pencerahan Yes. banget buat anak-anak muda Indonesia. Buat Yes. sekali lagi buat anak-anak muda Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, sekarang ada kesempatan buat kalian untuk berinvestasi di Indonesia, tentunya dengan investasi yang baik dan didampingi oleh Kadin KPBU. Nah, oke. Jadi jangan lupa kalau mau klik di www.kadinkpbu.co.id. .id. Terima kasih ya Mbak Harini. Yes. Pesan terakhir Terima dari kasih. saya, di dunia konstruksi setiap sudut memiliki sebuah cerita. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Selamat siang, salam konstruksi. Salam konstruksi.